Pengen nanya nih, lu Apa tuh? kenapa ya lu bisa terjun ke dunia horor gitu? Karena horor itu sangat resikonya tuh lumayan gitu. Kalau Dan lu ada gak lu apa? sebelum lu terjun ke dunia horor lu terinspirasi dari konten mana nih? Ketika lu melakukan eksplorasi ke salah satu tempat, ya itu baru-baru awal-awal lu baru terjun nih. Iya. Ya, tempat mana yang buat lu merinding parah? Oh, Lu kan explore nih, pernah gak lu menemukan bukan yang berupa wujud sosok hantu? Ketika lu explore ketemu kayak lu kira itu hantu, totalnya bukan, kayak orang gila atau banyak sih. Halo guys, balik lagi bersama Zona Seram TV. Kali ini kita temanya zona Q&A ya. Dan gua kali ini bersama salah satu YouTuber, konten kreator, live streaming juga asal Tegal. Kalian pasti kenal lah kalau ke Tegal siapa itu konten horornya itu siapa? Dengan Mas siapa nih? Dendeni dong. Oke, Dendeni Iya. channelnya apa? Channelnya juga Dendeni. Nah, kalau di live streaming apa? Live streaming apa tuh? Kita juga punya fanspage ya. Nah, Di Facebook ada namanya Mengungkap Mitos. oh, Iya. mengungkap mitos. Nah, kalau di Bigo Kalau di Bigo namanya Bom. bom Iya. ID-nya ya. ID-nya ngeselin cuy. Nah, kenapa di ini kan horror komedi nih. Nah, kan konten lu komedi, kenapa lu nggak mengungkap janda gitu? Iya Mengungkap salah. Itu mah janda nggak usah diungkap kali. iya. Semua udah pada tahu cuy. Iya, gue bingung gitu. Gue setiap menonton video dia, gue mati tuh kalau ketemu suara-suara interaksi tuh ya salam, Iya dong. ya salam. Itu karakter Mas Denny ya. Kenapa ya salam? Karena kan yang kita ingin melihat sosok penampakan sebenarnya tuh ya kunti, ya pocong gitu. Iya, Kan horor jadi komedi. gini loh, maksudnya gue kan bukan praktisi atau paranormal gitu ya, yang tahu-tahu mantra-mantra gitu ketika melihat hantu. Dan gue tuh sebenarnya terjun ke konten horor itu Oke. Terus gara-gara gue tadinya ada challenge cuy dari Bigo ya. Iya, itu Nah, salah satunya ada lah pokoknya ya. Oke. Nah, kenapa gue bilang ya salam? Karena gue nggak tahu tuh mantra-mantra apa, jadi ya gue asal ceplos aja cuy. Ceplos aja. Dan nggak tahu kenapa mereka menjuluki kalau gue itu suka ya gitu-gitu. Pokoknya kalau ada interaksi, kalau ada ya salam gitu cuy. Salam. Nah, gue tuh mengamati video dia ya, kontennya dia itu ketika dia live streaming di YouTube ya. Wih, nantang barbar, bak. Iya dong. Tapi kalau udah ketemu sesuatu, ya salam. Itu yang gue bikin ngak. Iya, bukan kabur, ya salam. Gitu. Oke, itulah jargon itu jargonnya Mas Dendeni ya. Dan gue pengen nanya nih, lu Apa tuh? kenapa ya lu bisa terjun ke dunia horor gitu? Karena horor itu sangat resikonya tuh lumayan gitu. Kalau bicara resiko, semua juga ada resiko kali cuy. Ya gue asik aja sih ketika gue memasuki ruang-ruang kosong yang lama terbengkalai gitu. Kayaknya ada tantangan gitu nih. Iya. Buat kaum-kaum yang kayak gue penakut dulu ya. Maksudnya secara tidak langsung gue mewakili orang-orang yang selama ini takut dengan kegelapan cuy. Jadi gue buktikan kalau gue bakal melawan rasa takut itu. Nah, berarti misalnya lu takut dengan kegelapan, lu kenapa explore pakai senter, gak usah gelap-gelapkan aja sekalian gitu untuk melawan rasa takut. Kan tujuan explore itu ada sedikit edukasi, pelajaran dan lain-lain lah ya, orang yang penasaran gitu ya. Pakai senter dong, nggak pakai senter mending gua live di bawah kasur aja gitu. Itu mah beda lagi, itu mah namanya bukan explore tempat-tempat horor, itu ke tempat-tempat yang janda sih. Iya, tempat terbengkalai itu janda. Anjir. Ini jadi janda ya. Yang mending Mas kalau jandanya itu berwujud manusia, kalau berwujud janda nanti. Iya, salah. Bingung gua. Iya, bener kan kalau di dunia kita tuh janda ada satu saja janda anak satu. Nah, di dunia gue itu ada apa enggak menurut lo? Ada dong. Berarti ada kunti dong. tuh ada statusnya ya, kunti perawan, kunti janda. Iya. Nah, berarti paranormal dong. Enggak sih.
Iya. Gue parah bener bukan paranormal cuy. Parah bener Anjir. iya gue nanya kan berarti bisa menjawab iya, berarti dia bisa melihat teman-teman tapi melebihi dari paranormal dia parah nggak normal Parah bener. ya, parah bener parah nggak normal. Oke itu ya awal mulanya dia terjun dunia horor. Dan lu ada gak lu sebelum lu terjun ke dunia horor lu terinspirasi dari konten mana nih ya? Gue banyak banget cuy. Gue juga salah satu penikmat konten horor cuy. Jadi sebelum gue terjun ke dunia horor, maksudnya gue terjun sendiri gitu ya. Gue sering nonton tuh apa ya channel-channel luar ada, channel Indonesia juga lebih lucu, lebih keren lah kata gue. Oke, tapi nggak channel-channel Jepang Korea kan? Enggak dong. Takutnya gue salah alamat ketika lu lagi nonton ternyata ekspornya bukan ekspor rasid tanpa hantu, tapi kita praktek gitu. Praktek gimana tuh bisa berbudidaya gitu, berkembang biak. Gue takutnya gitu. Enggak dong. Oh, ketika wah itu linknya link hantu nih tempelan tuh pas lihat itu ya ini kakek Sugiono. Karena gitu lah baik yang nipu gitu. Oke. Jadi lu terinspirasi dari konten horor mana nih? Hoster Indonesia termasuk juga itu salah satu inspirasi gue cuy. Kenapa mereka bisa kok gue nggak bisa gitu? Betul. Berarti dia inspirasi dari gitu ya. Akhirnya dia awalnya penikmat, akhirnya dia penasaran, ingin terjun gitu. Ternyata dia udah merasakan dunia horor seperti itu. Iya cuy. Nah, ketika lu melakukan eksplorasi ke salah satu tempat, ya itu baru awal lu baru terjun nih. Iya. Ya, tempat mana yang buat lu merinding parah? Tempat yang buat gua merinding parah. Jangan rumah itu ya janda terbengkalai. Itu lu ngomongnya janda terbengkalai banget kampret. Merinding parah janda terbengkalai. Ya oke. Ya ada lah. Gue pernah. Jadi gue pernah punya pengalaman. Dan itu gue belum tahu kalau di YouTube waktu itu banyak konten horor cuy. Waktu itu gue rumahnya deket banget sama rumah kosong atau ya terbengkalai gitu sih. Terbengkalai. Jadi itu tuh bisa dibilang paling angker itu di komplek gue cuy. Komplek. Rumah tinggal gue dulu ya kan. Di depan rumah gue ada rumah yang udah bener-bener hancur kondisinya, atap juga udah pada ambruk. Dan itu ketika malam itu mungkin malam itu jadi malam yang nggak bisa gue lupain cuy. Pertama kali. Nah tapi kalau lupain sang mantan lu gimana? Oh itu gampang cuy. Oh gampang. Gampang gampang nih lu tinggal berkonsultasi di kontennya dia live streaming lu masuk aja pokoknya. Ya oke lanjut. Jadi gue pernah di malam hari ada suara yang menangis cuy. Ngeri nggak tuh? Ketika lu duduk ngopi ya kan santai sambil nonton bola kan. Bola ya. Dan di samping suara-suara gemuruh bola ada satu suara yang ganjil menurut gue. Yaitu suara menangis seorang cewek. Anjir. Keren kan? Nah waktu itu gue penasaran dong keluar. Ini suara siapa? Kok tengah malam? Iya. Ada suara cewek nangis lagi gitu kan, penasaran nih. Penasaran ya. Gue tengok adik-adik gue masih ya tidur dia. Tidur. Ma gue apalagi tidur ya. Suaranya beda kalau ma beda, gue juga ya. Beda ya. Iya lah. Mana membedakan mana yang udah masih bahan muda, mana yang bahan tua pasti tahu membedakan gitu ya. Yang tua mana yang muda. Gitu. Tapi ma gue masih muda sih. Gitu. Dan waktu itu gue pertama kali buka pintu tuh horor banget. Horor ya. Kunci ngedadak nggak bisa dibuka cuy. Pas gue paksa ngebuka dan suaranya makin hilang, dan pas gue mau masuk keras lagi cuy. Keras lagi. Nah akhirnya pada saat itu gue ambil korek yang ada baterainya. Nah HP gue waktu itu masih HP Cina cuy. HP biasa gitu lah pokoknya. Gue nggak kepikir ngebayangin ketika gue explore, gue tuh baru terjun ternyata gue punya satu korek. Apa yang dirasa, apa yang dilihat. Iya. Dan itu udah lama banget sih sebelum gue lihat. Ini bener fakta nih ya, bener ngerasain juga ya awalnya. Itu fakta sih. Sumpah horor juga sih center korek. Terangnya semana sih gitu. Kalian tahu kan korek dan warnanya ungu cuy. Iya ungu. Warnanya ungu, senternya nggak putih. Belum ada warna putih. Itu gue coba memberanikan diri masuk karena penasaran nih. Saking penasaran gue masuk di depan pintu rumah kosong itu kan ada balik tuh.
itu di depan gue nginjek kayak botol aqua, gue kaget lari sendiri. Iya. Nginjek sendiri lari sendiri kan, lari goblok. Dan singkat cerita gue udah masuk, gue balik lagi dong karena gue ketawa sendiri, gue balik lagi. Di dalam kayak ada cahaya cuy. Gue lebih cahaya. Center gue warna ungu, tapi di sana warna hijau. Nah, kan itu? Aneh ya. Iya aneh. Nah makin gue deketin, itu muter-muter cuy. Gue nggak tahu itu ataukah bener yang gue lihat itu makhluk astral atau itu benda-benda gaib, gue juga nggak tahu. Kalau gue itu kalau misalnya berpikir makhluk astral ya, itu ibaratkan kayak semacam ya kayak benda goib. Tapi kalau gue berpikir positif mungkin itu kunang-kunang teman-teman. Kalau gue berpikir positif kunang-kunang gitu. Nah, kunang-kunang yang sedang mencari jodohnya lah, mencari pasangannya, makanya dia butuh cahaya lagi 2 biar lu kunang-kunang itu kasihan sama lu ekspor pakai korek center, makanya dia ngerangin lu, ngebantu gitu. Iya bener-bener. Ya itulah pengalaman gue pertama, maksudnya tertarik gitu. Dan itu udah lama banget sih Nop. Kesinian gue waktu itu SMP deh. SMP. Di YouTube belum rame banget sih. Belum. Bahkan konten explorer itu belum ada kayaknya. Nah, lu kan sebelum itu lu bangun konten tuh dari tahun berapa sih? Gue pengen tanya gitu. Oh, gue bangun konten. Jadi gue dulu seneng banget gaming sih. Gaming. Iseng kan. Gue uploadin aja. Terus? Nah, itu gue pernah dapat monetize. Itu dan dulu gampang banget sih. Cuma viewers doang, kita butuh view doang. Iya. Ya itu gue dapat penghasilan dan gue ketagihan dong. Gue Ketagihan. makin niat, kok kayaknya konten gue makin gak laku gitu. Ya. Gue belanja ini biar bisa live streaming waktu itu gitu kan. Kamera apa segala macam, PC gue upgrade. Dan setelah itu dapat semua sama gue, channel gue nggak laku. Saingannya berat. Nah itu gue berhenti. Dan lu tuh memutuskan untuk apa, lu niat gue tutup akun aja lah, atau lu pengen mencoba apa ya tema yang lain gitu, ibaratkan gitu, tema yang lain gitu. Gue juga bikin konten kreator komedi ya, film-film pendek waktu itu. Gue coba aja lah. Apa nama channelnya itu? Itu MLX TV. MLX TV kali ini singkatan dari Bloak TV. Kalau Bloak itu bahasa Tegalnya apa ya Nob? Gue susah nih ngeterjemahin, susah lah pokoknya. Bloak itu kalau bahasa Tegal kita terjemahin bahasa Indonesia ya susah lah dijelasin. Pokoknya susah, bahasa daerah gitu. Daerah susah pokoknya ya. Dan ini Mas ya, gue pengen bertanya lagi nih. Ya, lu kan explore nih, pernah gak lu menemukan bukan yang berupa wujud sosok hantu? Ketika lu explore ketemu kayak lu kira itu hantu, totalnya bukan, kayak orang gila atau banyak sih. Atau anjing suara geraman nih, karena kan kayak suara genderuwo tuh. Ternyata pas liat lu kepalanya pernah gak? Gue pernah. Jadi pengalaman gue, iya bener lu tadi. Gue pernah dapat interaksi dan itu pergerakan ya di sebuah pohon tuh, semak belukang gitu yang jumlahnya bener-bener ngenutupin itu makam Cina cuy. Tahu sendiri makam Cina bangunannya tinggi-tinggi semeter lebih ya. Dan itu udah dipenuhi sama semak-semak itu. Dan itu semak-semak goyang dong. Dan ada suara seperti orang keenakan cuy. Lu bisa bayangin nggak? Gue malam-malam explore kan, bawa center, bawa handphone dan ngejelasin ke teman-teman gue storytelling. Pas gue cek, gue coba tipuk. Tak. Berhenti dong. Daunnya berhenti. Pas gue nengok ke sono, suara lagi cuy. Gue penasaran dong, lari langsung gue terabas. Oh my god, ternyata lagi enya-enya cuy. Wah, kacau. Mesum di kuburan. Kan parah ya. Itu udah bukan setan lagi tuh, udah lebih dari setan. Demit itu mah udah. Iya, gue pernah itu ngerasain di Tangerang. Waktu itu gue melakukan eksplorasi di salah satu gedung TKI Tangerang. Ketika itu gue ada keresak. Itu gelap banget. Pas gue lihat center, bujuk dah lagi di atas motor lagi enak-enakan tuh gue, bangke.
Parah gue tuh. Langsung dia malu. Iya langsung cabut. Iya mampus tuh kata gue lo. Kerekam sama gue lo. Parah pokoknya. Iya, makanya hati-hati juga lo. Takutnya gancet. Nah, kayak gitu kebenaran gancet itu ada ya mitosnya ya. Gancet itu ibaratnya kayak orang apa ya? Mencari ilmu dengan cara gitu. Iya benar. Bener kan gancet hanya orang yang suka esek-esek di tempat tangkar gitu gancet sering terjadi tuh ya. Iya. Sering emang. Iya benar-benar. Iya, lu nonton di Indosiar, ada di Indosiar ya itu. Iya, ada. Pernah diangkat. Oke. Dan oke, Mas, kayaknya gue bingung nih pengen nanya apa lagi. Apa ya? dong? Iya, Apa itu lagi? pengalaman udah. Terus awal dia ekspor udah. Iya. Nah, lu lu kenapa lu bisa terjun ke dunia horor komedi gitu? Ya abis gua serem kagak. Nyampein sesuatu storytelling juga kagak becus. Becus ya. Gue bisanya apa yang ada mereka ketawa bukannya serem cuy. Ya udah mereka mengklaim bahwa gue tuh channelnya horor komedi. Gue juga nggak tahu sih. Nah kenapa gue pengen banget sih lu horor komedi tapi bahasanya ngapak gitu. Lu teror lu gimana? Iya. Pokoknya gimana bisa gak lu melakukan ngevlog atau live streaming tapi dengan ngapak? Ya, iya bisa ada ntar ya. Gua nggak bisa ya ini challenge dari gue ya. Kalian tuh harus mampir ya ke channelnya Den Denny. Iya dong. Den Denny ya apa Jalan Spasi pokoknya Den Denny dia bakal melakukan challenge dari gue. Dia bakalan ekspor dengan Jawa ngapak Tegal gitu eksplorasi. Gue pengen tahu kan nih karakternya gimana, lebih lucu lagi atau enggak gitu. pada ngerti ke bahasanya gitu. Iya, oke Mas. Pesan-pesan buat teman-teman yang di sahabat-sahabat Dinosaurus TV atau penikmat horor. Ya lu kan awalnya dari penikmat lu dari penikmat horor terus dia mau terjun. Gimana pesan-pesan buat dia gitu? Oh jadi ada viewers lu contohnya yang mau terjun juga ke dunia horor gitu. Iya, pesan-pesannya biar dia berani atau gimana gitu. Oh jadi semua orang bisa kok, seperti kita semua orang bisa. Gue jamin semua orang juga bisa, asal pembawaan dari kalian jangan pernah melenceng daripada pembodohan cuy. Yang penting kalian yang pengen ngebangun channel horor juga teman-teman, jangan pernah membodohi publik. Betul ya kan? Karena dosanya kalian yang nanggung gitu. Iya bener-bener. Nggak ada faedahnya ya kan. Yang penting real fakta lu ceritain apa yang ada, cerita mitos-mitos yang di situ. Dan ya kalau kata gue sih semua bisa dan semua bisa melawan rasa takut gitu. Karena gue aja bisa sama lu, kenapa yang lain enggak gitu. Iya betul. Kali ada yang mau terjun kan salah satu penonton di sini gitu. Dan pesan-pesan yang buat sahabat-sahabat mistis nih dalam kayak dia merasa ketakutan ketika melakukan perjalanan, ketika itu ada seorang nenek-nenek ketabrak beca meninggal situ. Iya salah. Iya nenek-nenek ketabrak beca meninggal terus sang nenek itu tiap malam tuh nampakkan wujudnya. Nah gimana gitu. Dia caranya dia biar nggak takut, berani membandingkan pesan-pesannya gitu, pesan-pesan mistis lah. Gitu. Jadi kalau kata gue sih ya kalian hidup di dunia ini kan nggak secara langsung bergesekan sama hal-hal atau makhluk-makhluk astral ya. Oke, fine. Kita sama manusia bisa sopan, kenapa sama mereka kita nggak bisa gitu. Jadi buat teman-teman pesan dari gua, ketika kalian melintasi atau memasuki rumah kosong dan jalan-jalan yang menurut angker, itu kalian bisa salam-salam dulu lah, seenggaknya permisi. Iya betul. Iya gitu ya. Jadi makhluk astral juga punya gimana ya, ketika kalian ada orang lewat terus bilang permisi mas, kalian bangga iya. Tapi ketika ada orang lewat nyelonong aja, kalian marah nggak? Marah ya. Kayak gitu ya gambarannya. Gitu. Oke, pesan-pesannya sangat bermanfaat. Semoga ada edukasinya tuh pesan-pesannya ya. Dan iya benar. Pokoknya sampai di sini aja Q&A-nya sama salah satu ghoster YouTuber asal Tegal, wong apa gitu. Ya salam gitu. Pokoknya kalian kalau nonton video yang ada kontennya ya salam, itulah Dendeni gitu. Bukan ya janda, bukan gitu. Ya janda kembang salah gitu. Oke lah. Oke, thank you banget ya. Semoga Mas Den itu semangat terus berkarya, semangat terus untuk menghibur teman-teman yang ada di platform manapun yang berada gitu ya. Dan thank you banget udah sempetin waktunya buat Q&A. Jadi ini benar-benar
kisah nyata gitu yang dialami ya. Dan gue senang banget gitu kan. Banyak ghoster yang belum gue Q&A gitu. Adalah beberapa ghoster yang benar-benar pasti punya pengalaman yang berbeda. Makanya itu gue ada yang Q&A biar kalian tahu sebenarnya ghoster itu seperti apa, dan dia bakalan merasakan apa ya, itu seperti Denny gitu. Dan kisah lepet kan gue bakal jelas sama kisah lepet ya. Iya benar. Kisah lepet itu adalah salah satu saudara kembar ya, kisah lepati. Penasaran kan? Makanya kalian jangan lupa like, komen, tonton dulu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan tekan tombol lonceng biar enggak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Dan juga kalian harus subscribe juga ini. Kalian misalnya bosan nonton penampakan mulu yang dibilang settingan, kalian nonton aja, lebih baik yang apa adanya gitu, tapi menghibur kita gitu. Oke, akhir kata gue Nobi, Zona Seram TV, dan gue Denny. Jangan lupa like, subscribe Zona Seram TV-nya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga ya Denny. Thank you banget. Sampai ketemu Q&A selanjutnya dengan ghoster yang lebih GG banget. Ini bukan GG nih ya, salam dia ya, kodenya. Kalau GG bukan. Oke, thank you, bye bye.